A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Melihat dua tusuk konde di tanganku, Mas Yasin langsung mengambilnya dan coba menancapkannya kembali ke kepala Mbak Lasmi, kemudian di kepala Ratih. Tak ada reaksi. Mereka tetap diam. Aku berani memberikan tusuk konde itu kembali karena tahu itu tidak akan berguna lagi. Tusuk konde bertua itu hanya bisa digunakan untuk orang yang baru meninggal beberapa saat. Jika mau diganti dengan yang baru, tusuk konde harus segera dipasang langsung setelah tusuk konde yang lama dicabut. Sementara pada Mbak Lasmi dan Ratih, sudah berlangsung lama tanpa Mas Yasin sadari. Kembali tangis Mas Yasin pecah. Meski begitu, tak ada yang ikut panik dengan kepanikan yang dirasakan Mas Yasin. Penonton sibuk menikmati kudapan dan minuman hangat. Budi Aru malah menembang mendayu-dayu. Sabar Ratih, sabar Lasmi. Kalian akan bangkit kembali. Tunggu sebentar. Setelah jam 12 malam, aku akan mendapatkan darahnya. Darah gadis perawan saudara kalian. Ceracau Mas Yasin sambil terisak. Justru aku dan Mas Ojan kini yang ketakutan. Selain tusuk konde itu, rupanya Mas Yasin masih punya harapan lain untuk kebangkitan Mbak Lasmi dan Ratih. Kenapa kami bisa abai akan hal itu? Jantungku berdegup kencang seiring waktu yang kian merambat malam. Dengan berbekal harapan darah gadis perawan, semangat Mas Yasin kembali tumbuh. Ia kembali ke tengah panggung untuk menyapa penonton. Tarian Ratih akan kita saksikan setelah jam 12 malam nanti. Sabarlah. Hanya tinggal 2 jam. Sekarang, silahkan kalian nikmati dulu kudapannya, ujar Mas Yasin pada penonton. Wajah penonton itu sudah tak pucat. Gigi mereka juga normal, tidak runcing seperti yang kulihat tadi. Apa mungkin tadi karena aku sangat tegang hingga aku berhalusinasi? Di antara penonton, di barisan paling belakang ada yang menyita perhatianku. Dia seorang perempuan tua dengan mata dibebat kain. Mak Tasimah, gumamku pelan. Apakah ia masih hidup atau sudah meninggal? Semua yang terlihat di depanku sekarang memang tak bisa dipastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Semua masih abu-abu. Begitu juga dengan Mak Tasimah. Tapi, hidup ataupun mati, aku tak takut jika harus berhadapan dengannya. Aku yakin dia tidak akan menyakitiku. Selang beberapa saat kemudian, Mak Tasimah bangkit dari duduknya dan berbalik menuju ke tempat kuali berisi makanan. Di punggungnya terlihat ada bekas darah dan bajunya yang robek. Itu pasti karena kapak misterius yang menebas punggungnya. Rupanya ia selamat. Kapak itu tidak dapat membunuhnya. Ingin rasanya aku berteriak memanggil Mak Tasimah dari atas panggung. Tapi aku takut akan terjadi kekacauan. Jam terus beranjak semakin jauh. Tersisa 1 jam lagi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mas Ojan tampak pasrah saja. Tak ada rencana yang dibisikkan padaku. Padahal aku sangat berharap itu. Ia malah diam terpekur melihat lantai panggung. Wajahnya sama sekali tak diangkat. Pun saat kutunjukkan bahwa di sana ada Mak Tasimah. Karena Mas Ojan tak bereaksi sedikit pun,
Yang ada di pikiranku bagaimana caranya aku kabur dari tempat ini sekarang. Sebab aku tahu sekarang, sekalipun di acara ini ada Bude dan Pak D, juga banyak penonton, mereka tidak akan bisa membantuku. Orang yang sudah mati tetap akan kalah pada yang hidup. Jika ternyata Mas Jasin memang masih hidup, dialah yang akan membunuh kami, dan mereka hanya dia menyaksikan, atau juga mereka akan hilang. 1 jam lagi, bisikku pada Mas Ojan dengan suara bergetar. Mas Ojan tetap bergeming. Ingin rasanya aku menyeretnya keluar dari tempat ini. Tapi, aku tahu itu tak mungkin. Sementara Mas Jasin tak sabar memeriksa jam tangannya. Lalu ia tersenyum sendiri saat melihat waktu yang ditunggu akan segera tiba. Mas Ojan, panggilku sambil menyikut lengannya. Bukan Mas Ojan yang merespon, melainkan Mas Jasin. Ia menoleh padaku sambil bertanya, "Kenapa, Ros? Tampaknya kamu sangat gelisah." "Iya, tapi merasa gelisah masih lebih mending daripada merasa sedih yang amat dalam," balasku tanpa takut. "Nanti kamu akan merasakan rasa yang lebih sakit dari itu semua." Meski tersenyum, ucapan Mas Jasin mengandung ancaman. "Rasa apa? Rasa dibunuh? Dijadikan tumbal? Setelah seseorang mati, sudah selesai segala urusannya. Tapi, kalau seseorang ditinggal mati orang terkasih, itulah sakit yang tak akan terobati." Ucapanku membuatnya murka. Ya, sebenarnya Mas Jasin tak akan melakukan ini semua kalau saja Mbak Lasmi masih hidup dan kehidupan berjalan normal. Penonton sudah berhenti menikmati kudapan. Mungkin karena sudah kenyang atau karena kudapan yang dihidangkan sudah hampir habis. Hanya sesekali dari mereka tanpa menuang minuman. Baiklah, para hadirin, bersantailah sejenak. Sebentar lagi puncak kendurenan akan tiba. Kita akan menikmati hidangan paling nikmat sedunia. Setelah itu, kalian akan menyaksikan Ratih menari. Kita akan menari sampai sinar matahari menggantikan sinar rembulan. Mas Jasin kembali berbicara di tengah panggung. Bulan tengah berada dalam purnamanya. Tersisa setengah jam lagi mencapai puncak acara. Sambil menunggu waktu puncak tiba, Mas Jasin mempersilahkan penonton menikmati hidangan. Padi dengan cekatan mengangkat dandang seukuran orang dewasa. Besar sekali. Tapi Padi mengangkatnya dengan santai. Lalu ia mengangkat kuali yang tak kalah besarnya. Satu persatu diangkatnya sampai ke tengah-tengah penonton. Tak ketinggalan piring-piring yang disusun di tengah-tengah mereka. Dari atas panggung, aku ingin sekali menyapa Pak D. Ingin sekali menanyakan kabarnya. Kalau dia memang sudah meninggal, aku akan mengirimkan doa. Tapi, kenapa dia seringkali tampak di mana-mana? Kadang melintas di depan kamar menuju dapur, kadang di pasar. Bahkan, kakek Sabir juga pernah melihatnya. Entah kenapa meski kami berada di tempat yang sama, acara yang sama, kami susah untuk berkomunikasi. Seperti berada dalam ruangan kaca. Jelas terlihat, tapi tak bisa saling menyapa. Satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi denganku dan Mas Ojan hanyalah Mas Jasin. "Itu Pak D," tunjukku pada Mas Ojan. Seandainya aku bisa bertegur sapa dengan Pak D, aku hanya ingin dia memberiku petunjuk bagaimana caranya agar kami bisa kabur.
Karena Mas Ojan masih bungkam, aku bertekad untuk berangkat dari panggung menuju tempat Pak D. Baru saja berdiri, ketakutan menyergapku hingga aku kembali duduk. Saat teringat waktu yang tinggal sedikit, aku kembali bangkit dengan niatan akan berlari dan menghambur ke arah penonton. Paling tidak, di sana ada Pak D dan Mak Tasimah. Namun, lagi-lagi ketakutan menahan langkahku dan aku kembali duduk. "Mau kemana, Ros?" Mas Jasin tiba-tiba mengejutkanku. Aku hanya menahan napas karena terkejut. "Sepertinya gelisah sekali. Kalau mau ke kamar mandi silahkan. Mumpung acara puncak belum dimulai." Lanjutnya, aku hanya terdiam. "Ayo sana. Ke belakang dengan Ojan juga boleh." "Iya, boleh. Aku ndak khawatir kalian akan kabur." Kemudian suaranya dipelankan sampai hampir tak terdengar. "Sebab seberapa jauh kalian pergi, kalian tetap kembali ke sini." Tak ada waktu untuk mendebatnya. Sisa waktu yang sedikit ini kupergunakan untuk berpikir. Tapi Mas Jasin terus saja berucap hingga aku tak bisa mengabaikannya. "Kamu tahu kenapa? Sebab desa ini telah mengepungmu. Aku mengerahkan para makhluk yang mau bekerja sama denganku agar mengganggu perjalananmu. Mereka ku beri imbalan besar dan mereka setuju. Aku membuat perjanjian dengan mereka sejak kedatanganmu hingga malam Jumat Kliwon, yaitu malam ini." Ungkapnya bangga disertai senyum sinis. Makhluk apa maksudmu?" "Makhluk hidup ataupun mati. Tapi kamu tahu sendiri di desa ini hampir tidak ada yang hidup." Mendengar jawabannya aku merasa pusing. Karena bingung dan takut tak henti-hentinya menderaku. Apalagi saat mataku melihat ke arah penonton. Mereka tengah merasa ke tengah. Sepertinya tak sabar ingin segera menikmati hidangan. Tiba-tiba aku menyadari cara mereka mengambil makanan tidak biasa. Apalagi saat kuali besar berisi 3 kepala dibuka. Mereka berebut saling tarik untuk mendapatkan kepala lebih dulu. Ada yang saling menarik rambut kepala orang. Ada yang saling tarik telinga kambing. Ada yang saling tarik tunduk sapi. Ada juga yang menelungkupkan kepala ke dalam kuali panas untuk meminum kuahnya langsung. Mereka makan dengan ragu sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tak kusangka, Mas Jasin mengeluarkan golok besar dari baja. Kilapnya menyiutkan nyaliku. Usaha apalagi yang bisa kulakukan? Sementara waktu semakin menyempit. Mungkin inilah sebabnya Mas Ojan memilih diam saja. Karena semua sudah dirasa percuma. "Jangan berebut. Nanti masih ada hidangan penutup. Hidangan ternikmat sedunia. Bersabarlah. Tinggal beberapa menit lagi." Penonton dari dunia lain itu hanya melihat dan mendengarkan Mas Jasin sesaat. Kemudian mereka tertawa dan kembali lahap menyantap kepala. Aku bergidik mual melihat salah satu di antara mereka mencongkel mata dari kepala manusia dengan telunjuknya. Yang paling mengerikan, saat kulihat kepala sudah terkelupas. Tersisa tempurungnya saja. Mereka kompak membanting kepala-kepala itu sambil diinjak-injak. Lalu keluarlah isinya. Dan otak itulah bagian ternikmatnya. "Bersiaplah. Waktu tinggal beberapa menit lagi." Inilah pengumuman tersadis yang kudengar dari Mas Jasin. Karena ia mengumumkan sambil mengangkat golok tinggi-tinggi. Kilau golok menyilaukan nyali dan harapanku. Di mana lagi kutemukan harapan?
Sementara Mas Ojan satu-satunya orang yang biasanya bisa berpikir kini malah diam. Sebelum lonceng alarm berdenting pada jam 12 malam, kupandangi semua yang terlihat. Bude menembang dalam posisi berdiri. Sesekali ia melihat ke arahku. Ketika mata kami saling pandang, tangan Bude tetap memberi isyarat yang sama seperti sebelumnya. Meski begitu, apa yang kami lakukan? Pergi dengan cara apa? Sedangkan semua makhluk yang diajak kerja sama oleh Mas Jasin kini tengah berada di tempat ini. Mata Sima hanya mondar-mandir di bawah sana. Ia tak ikut menikmati hidangan kepala seperti yang lain. Mungkinkah ia belum menjadi makhluk astral seperti mereka? Artinya mata Sima masih hidup. Pade berjongkok di bawah pohon yang sebelumnya dijadikan tempat hidangan. Rambutnya yang kelabu dan awut-awutan. Kulihat wajah yang keriput. Juga deretan giginya yang bercampur antara hitam dan warna gading membuat hatiku gerimis. Belum tuntas aku mengusut keberadaan yang sesungguhnya. Kini aku sudah harus berhadapan dengan Algujo bernama Mas Jasin. Pade tak memalingkan pandangannya dariku. Ia terus memerhatikanku sambil menjambak rambutnya sendiri. Seperti ia tengah menunjukkan penyesalan yang teramat dalam. Dan yang paling lama kupandangi adalah Mas Ojan. Saudaraku itu hanya menambah kegelisahanku. Sikapnya seakan mengajakku untuk bersiap saja menghadapi malaikat maut yang akan dijemput oleh Mas Jasin. Bahkan di detik-detik terakhir ini Mas Ojan tak menghiraukanku sedikit pun. Ia malah terpekur dalam duduknya. Saat kemudian kulihat dua saudara sepupuku sudah kaku layaknya manekin. Perutku tiba-tiba mual, kosong dan nyeri. Apakah Mas Ojan sudah sama nasibnya dengan mereka berdua? Mas Ojan, panggilku tanpa takut lagi bersuara keras. Mas Ojan tak merespon. Yang merespon malah Mas Jasin. Jangan berteriak begitu, Ros. Biarkanlah masmu menyambut kematiannya dengan hikmat. Kamu seharusnya menirunya. Mas Ojan, panggilku lagi. Berharap Mas Ojan tak tega dan akan memberi respon. Kekhawatiranku sudah memuncak. Mas Ojan tak pernah bersikap setega itu sebelumnya. Pikiran aneh mulai menari-nari kuat di kepalaku. Akhirnya ku beranikan diri menyentuh lengannya sambil terus memanggil namanya. Namun tetap tak ada respon. Karena panik, aku menggoyang-goyangkan bahunya. Dan jatuhlah tubuh Mas Ojan di lantai panggung. Runtuh sudah duniaku. Saudara satu-satunya, harapanku, pelindungku ternyata telah mengalami nasib yang sama seperti Mbak Lasmi dan Ratih. Aku berteriak sejadi-jadinya, hingga suaraku seketika menjadi serak hampir tak tersisa. Bersabarlah, Ros. Kamu ndak perlu menangis. Bukankah semua orang memang akan mati? Itu katamu. Mas Jasin berjongkok di depanku dalam rangka mengejek, yang dibungkus dalam gaya berbela sungkawa. Aku ingin meresponnya. Duniaku sudah berakhir. Kubiarkan saja Mas Jasin berceloteh bangga akan pencapaian yang akan ia raih sebentar lagi. Untuk apa kamu menangis? Biarkan saja satu-satunya orang terkasihmu pergi. Aku mengerti perasaanmu. Perih sekali. Sebenarnya aku tak ingin menangis. Toh hanya menunggu beberapa saat lagi aku akan menyusul Mas Ojan. Air mataku yang jatuh sendiri, bukan atas izinku. Dan itulah yang dijadikan bahan ejekan oleh Mas Jasin. Dengarkan aku. Aku punya solusi untukmu. Solusi yang dipakai oleh orang yang kehilangan keluarganya. Iya, solusi ini adalah cetusan dari pademu yang sakti itu. Bagaimana? Apa kamu mau?
Dari bawah terdengar lengkuhan panjang mirip suara sapi tapi juga mirip suara orang yang kukenal. Suara itu adalah suara Pak D. Kata-kata Mas Jasin telah melukai hatinya. "Bagaimana Rosa?" tagih Mas Jasin. "Iya, aku mau. Tapi, apa ada jaminan aku masih hidup juga? Kalau aku tetap hidup, artinya Mas Jasin akan kehilangan mereka." Tunjukku pada Mbak Lasmi dan Ratih. Mas Jasin tampak bingung. Untuk apa juga aku menerima tawarannya jika aku masih juga akan ditumbalkan? Perbincangan kami harus terhenti ketika menyadari penonton astral itu sudah merangsek pelan tapi pasti menuju panggung. Dandang dan Kuali sudah dalam posisi tengkurap di tanah. Mereka sudah kehabisan hidangan dan menagih hidangan puncak yang telah Mas Jasin janjikan. "Tenang, tenang. Diamlah di situ." Mas Jasin menenangkan mereka dengan kembali mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Karena kalian sudah bekerja dengan baik, aku tidak akan mengingkari janji. Sesuai kesepakatan kita, pada malam Jumat Kliwon ini kalian akan menikmati darah termanis dan ternikmat. Tapi, bersabarlah sebentar. Aku akan menanyakan pesan terakhirnya sebelum golok ini bekerja di lehernya dengan sekali tebas," imbuhnya. Lalu Mas Jasin menatapku lagi. "Ada pesan terakhir?" "Gak ada. Aku hanya ingin menyampaikan pesan Mas Sojan. Dia sangat prihatin padamu karena hati Mbak Lasmi sudah tertahan padanya. Jadi, aku ingin memberitahu Mas Jasin, kalaupun nanti Mas Jasin sudah mendapatkan darah gadis perawan, ia nggak akan bekerja untuk Mbak Lasmi. Karena Mbak Lasminya sudah kehilangan orang yang paling dicintainya, yaitu Mas Sojan." Aku berkata penuh keyakinan. Mata Mas Jasin mengkilat marah. Namun tak ada waktu untuk membalas ucapanku. Penonton dari dunia lain itu kembali merangsek mendekati panggung. Suaranya semakin terdengar keras meski tak ada kalimat yang bisa dimengerti. Aku hanya merasa suara mereka mirip seperti binatang. Mereka marah, seperti orang menagih hutang yang tak lama kunjung dibayar. Mas Jasin bergeser semakin dekat ke arahku. Sebelum golok ditebaskan, kembali ia mengangkatnya lebih dulu sambil diputar-putar di udara. Aku ingin berteriak, bukan untuk meminta pertolongan, melainkan ngeri dan takut yang tak sanggup lagi kutahan. Bagaimanapun pasrahnya, aku tetap manusia dengan rasa yang belum sirna. Satu-satunya cara yang bisa kulakukan hanyalah memejamkan mata. "Kita hitung bersama-sama." Suara Mas Jasin menggema dengan nada persuasif. 1, pimpin Mas Jasin. Mereka mengeluarkan suara secara bersama-sama. 2, suara mirip binatang itu serentak mengikuti. 3, ramailah suara itu mengiring hitungan yang terakhir. Sampai beberapa saat kemudian tak terdengar lagi hitungan. Namun tak juga kurasakan golok itu menebas ataupun menikam. Aku menahan diri untuk tidak membuka mata. Khawatirnya Mas Jasin hanya menunggu mataku dibuka. Lalu ia menunaikan aksinya untuk menambah kepuasan. Ada sesuatu yang memaksa mataku terbuka. Suara teriakan dari Mas Jasin diiringi suara marah dari penonton yang merasa diberi janji palsu. Tak terasa mulutku menganga tak percaya. Bagaimana tidak? Mas Sojan tengah berdiri memegang golok yang tadi ada di tangan Mas Jasin. Baru kusadari, inilah tujuan Mas Sojan berpura-pura meninggal. Ia selalu punya trik yang tak terduga. Namun, ketangkasan Mas Jasin dalam bela diri membuat serangan Mas Jasin hanya mengenai bahunya.
hingga terjadilah aksi saling tarik-menarik golok. Aku hanya bisa berdiri di atas lutut yang gemetar. Bagaimana tidak? Selain pemandangan mengerikan dari mereka, kulihat penonton astral kini mulai menyentuh panggung untuk naik. Mereka tak mengenal dispensasi. Saat waktu yang telah Mas Jasin janjikan tiba, saat itulah mereka harus menerima imbalannya. Sementara Mas Jasin masih harus menghadapi Mas Ojan lebih dulu. "Mas Ojan!" Teriakan panik keluar dari mulutku ketika melihat golok itu sudah berhasil Mas Jasin rebut. Mas Jasin dengan angkuhnya menumpahkan tawa hingga membahana ke seluruh desa. Diputarnya golok itu di udara sebagai bukti kemenangan. Tak menunggu lama, Mas Jasin mengarahkan golok itu ke leher Mas Ojan. Dan terdengarlah bunyi tulang patah disertai semburan darah. Semua terpaku, kaku dan beku, terutama Mas Jasin, yang dilihat kini tak sama dengan yang diinginkan. Golok itu telah menebas leher seseorang, bukan leherku atau leher Mas Ojan, melainkan leher Mak Tasimah. "Aku memang sengaja naik untuk menyelamatkan kalian. Hanya yang hidup yang bisa menyelamatkan yang hidup." Suara Mak Tasimah keluar melalui tenggorokan yang hampir terputus. Selanjutnya tak ada lagi yang terdengar selain dengkuran keras. Seberapapun buruknya masa lalu Mak Tasimah, ia tetap beruntung karena pergi dalam keadaan telah menyesal akan kesalahan-kesalahannya. Sementara Pak D, kulihat Pak D sudah tak ada di tempatnya. Bude juga sudah tak menembang. Bahkan sosoknya pun sudah tak terlihat. Para penonton hilang tak tersisa. Kini tersisa aku, Mas Ojan, Mas Jasin, mayat Mak Tasimah, juga mayat Mbak Lasmi dan Ratih. Angin malam bertiup perlahan, seakan baru saja lepas dari tugas beratnya. Mas Jasin berjongkok hendak mencabut golok yang berada di leher Mak Tasimah, namun tak berhasil. Golok itu tetap menempel di sana. Meski demikian, melihat kebingungan di wajah Mas Jasin tetap terasa ngeri. Tingkahnya selama ini telah menorehkan trauma mendalam pada jiwaku. Karena itu, aku tak membiarkan Mas Ojan terbawa perasaan iba padanya. Segera ku tarik tangan Mas Ojan untuk turun dari panggung. Meski hatiku sendiri teriris saat melewati tubuh kedua sepupuku, Mbak Lasmi dan Ratih. Demi Tuhan, seandainya tak ada Mas Jasin, aku masih ingin menguburkan keduanya dengan layak. Biarlah doa-doa yang membantu menenangkan kepergian mereka. Singkat cerita, makhluk astral itu kini pergi sesuai waktu yang telah mereka sepakati dengan Mas Jasin. Sampai bayangan mereka pun tak ada yang tersisa. Aku merasakan itu karena langkah kami kini lebih ringan. Tidak seperti sebelumnya yang selalu terasa berat di kaki, kadang juga di bahu. Kami terus melangkah ke belakang panggung, lewat tepi rumah, depan kamar mandi sampai kemudian tiba di sumur. Di sanalah kami mentok, tak menemukan jalan keluar, karena semua sisi tertutup pagar tanaman hidup. Sengaja kami tidak lewat jalan depan, karena Mas Jasin ada di sana. Mas Ojan tak tega padanya, sedangkan aku trauma melihatnya. Di sumur ini sering terdengar bunyi timba jatuh. Sekarang, Mas Ojan malah berani melongokkan kepala ke dalam. Airnya diam, tenang. "Kita segera pergi saja," bisiku karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Aku takut ketenangan ini hanya tipu daya. "Jangan khawatir, Mas Jasin sudah kehilangan pasukannya," jawab Mas Ojan. "Siapa tahu kalau diam-diam dia mengundang pasukan baru. Ya, kita lawan lagi.
Aku mendelik. Kelakarnya belum bisa menenangkan debar takutku. "Mas," panggilku khawatir saat melihat Mas Ojan melotot pada suatu titik. Mas Ojan tak menjawab. "Mas Ojan lihat apa?" panggilku lagi. "Mas jangan bercanda. Sudah gak ada yang lucu sekarang. Kita pergi lewat depan atau lewat mana saja. Aku gak ingin berlama-lama di sini. Apalagi untuk bercanda." Aku mulai mengultimatum. Satu tangan Mas Ojan menutup mulutku yang mulai marah karena panik. "Diamlah. Aku juga sedang gak bercanda. Jangan mengerjaiku lagi," ungkitku. "Shh. Di sela-sela pepohonan itu sepertinya ada jalan," tunjuk Mas Ojan pada pohon sirsak dan pohon bidara. Memang di antara rimbunnya dedaunan terlihat ada sedikit celah, pertanda pernah dilewati orang. "Kita lewat di sana." Mas Ojan membuat keputusan. Aku masih memperhatikan Mas Ojan untuk melihat keseriusannya. "Hei, mau pulang gak?" tanyanya saat melihatku hanya bengong. "Kamu ragu pada jalannya apa ragu padaku?" "Ragu pada kenyataan yang selalu beda dari rencana." Mas Ojan lalu menarik napas berat. Kemudian ia memberikan tangannya untuk kupegang. "Ikuti saja langkahku. Aku sudah ingat doa dari kakek Sabir." Mataku terbelalak takjub. Kali ini lebih yakin daripada yang dikatakan Mas Ojan saat bersembunyi di belakang kamar mandi tadi. "Iya, kamu kira aku sedang apa terdiam begitu lama saat di atas panggung? Itu bukan termasuk akting. Aku hanya sedang berkonsentrasi keras untuk bisa mengingat doa kakek Sabir," imbu Mas Ojan yakin. Setelah itu, aku pun melangkah mengikuti langkahnya. "Mulai sekarang, berjalanlah lurus. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat," himbau Mas Ojan. Mulailah kami menyibak dedaunan agar bisa keluar. Kami kembali dibuat terkejut setelah berhasil keluar dari rimbunnya dedaunan. Ternyata di belakang tanaman pagar ini bukan jalan, melainkan hutan kecil yang hampir tak tersentuh orang. Di tengah-tengah ada pohon besar seperti pohon asam. "Ya Allah, itu..." Pekiku melihat sesosok mayat kering diikatkan di pohon dalam posisi berdiri. Dialah jasad yang selama ini kami cari. Jasad Pak D. Mayatnya tak membusuk, hanya mengering seperti mumi. Mungkin Mas Jasin telah mengawetkannya untuk tujuan tertentu. Di depannya terdapat alat sesajen. Juga ada 3 kursi kayu yang mungkin dipergunakan Mas Jasin, Balasmi dan Rati saat mengadakan pertemuan rahasia di sini. Saat mengadakan pertemuan rahasia di sini, miris sekali melihat jasadnya. Pak D meninggal tak layak. Jasadnya diperlakukan tak layak. "Apa kita akan menguburkannya?" tanyaku dengan suara tercekat. Mas Ojan diam. Ia hanya memandangi jasad Pak D begitu lama. Lalu ia tertunduk dalam karena matanya mulai berembun. Dengan suara serak dan pelan, ku dengar Mas Ojan meratap. "Maafkan aku Pak D. Maafkan aku. Semua yang terjadi berawal dariku." Sudah lama Pak D menguasai ilmu perdukunan, mulanya untuk perlindungan. Lama-kelamaan ilmunya berkembang untuk keabadian kecantikan Bude. Puncaknya ketika Mbak Lasmi terobsesi pada Mas Ojan. "Jadi bagaimana? Apakah Pak D gak akan dikubur?" tanyaku lagi.
Mas Ojan menyapu ujung matanya. Lalu ia melihatku. Kemudian kepalanya menggeleng pelan tapi yakin. Tidak ada lagi yang perlu kami lakukan. Meski berat, kami harus menerima kenyataan bahwa seluruh keluarga Pade meninggal tidak wajar dan diperlakukan secara tak wajar. Semoga aku dan Mas Ojan diampuni Tuhan karena telah meninggalkan mereka seperti ini. Kurasakan tangan Mas Ojan menarik tanganku pelan. Kuikuti langkahnya sampai kemudian kami tiba di perbatasan hutan. Tepat di perbatasan itu, kaki kami terhenti saat sayup-sayup terdengar suara azan tanpa pengeras suara. Kami menoleh ke sana kemari mencari di mana sumber suara azan itu. Di sana, tunjuk Mas Ojan pada sebuah arah yang juga kuyakini. Dari sanalah suara itu berasal. Tanpa kata kami menuruni tebing dengan semangat. Hingga kemudian kami tiba di area persawahan terasing. Pada sisi galangan sawah mengalirlah air. Kami terus berjalan mengikuti pematang yang paling mulus jalannya. Karena itu pasti yang paling sering dilewati penduduk desa. Dan benar, jalan itu akhirnya berujung di sebuah surau di mana suara azan berasal. Surau itu sangat luas, baik halamannya maupun bangunannya. Meski arsitekturnya sederhana, namun terlihat sekali surau itu mulanya terawat. Di sisi kiri surau terdapat banyak pancuran yang airnya mengalir langsung dari persawahan. Mungkin mereka pakai untuk mencuci kaki sebelum masuk surau, jika kaki dalam keadaan kotor. Atau mungkin cuma penambah estetika saja. Di surau bagian luar ada rak besar. Di dalamnya tersusun banyak Al-Quran. Ada juga buku panduan mengaji Al-Quran yang biasanya digunakan anak-anak yang baru belajar mengaji. Ada buku-buku, alat tulis, dan mukena. Sepertinya selain untuk sholat, surau ini menjadi tempat kegiatan belajar agama. Mungkinkah dulu Mas Jasin mengajar di sini? Sayangnya, semua hanya tersisa kenangan. Kini hanya tersisa sunyi. Tak jauh dari pancuran bambu itu terdapat lubang persegi di tanah. Setelah kami amati, itu adalah liang lahat. Tanahnya baru saja digali karena terlihat masih basah. Di sisinya terdapat dua bilah papan yang bentuknya seperti nisan. Untuk apa kuburan kosong ini dibuat? Setelah azan usai dikumandangkan, suara itu berganti puji-pujian yang biasa terdengar di masjid-masjid saat menunggu waktu iqomah. Sama seperti saat mengumandangkan azan, suara itu terdengar bergetar. Selain karena sudah tua, pemilik suara itu terkadang harus berhenti di tengah-tengah bacaan karena suaranya tak sampai. Aku sering mendengar pujian itu di beberapa masjid. Bahkan di musola tempatku dulu mengaji juga sering dibaca. Ustadz yang mengajari kami mengaji juga memberitahu artinya. Entah kenapa, aku merasa suara tua yang gemetar dan tersengal-sengal itu dapat menggetarkan kalbu. Dalam hati aku mengucap amin. Semoga kami bisa keluar dari kejahatan mereka dalam keadaan selamat, seperti kata doa yang tersurat dalam pujiannya. Semakin lama suara itu semakin lemah, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Padahal kami masih menikmatinya. Saat ini, rasanya seperti habis maraton diberi sebotol air segar. Kami menunggu suara itu terdengar lagi. Namun sampai beberapa saat tetap tak terdengar. Terakhir, aku mendengar suara takbir. Mungkin orang itu telah berhenti membaca puji-pujian karena akan menunaikan sholat subuh. Kami menunggu lagi sampai beberapa saat. Biarkan kami akan menyapanya nanti saat ia keluar surau. Masalah ikut sholat, kami merasa kotor dan kaku untuk memulai ibadah yang telah lama kami tinggalkan. Sekiranya sholat dan zikir telah selesai dilakukan, tapi orang itu tak kunjung keluar.
Akhirnya Mas Ojan coba mengintip dari jendela surau. Karena terlalu lama dalam sujud, akhirnya Mas Ojan masuk dan memanggilnya. Tak ada sautan, hingga mengharuskan Mas Ojan menyentuhnya. Lalu, robohlah tubuh orang itu ke samping. "Kakek Sabir." Mas Ojan tak percaya dengan yang dilihatnya. Begitu juga denganku. Meski demikian, Mas Ojan terus saja menggoyang-goyangkan tubuhnya tapi tak ada respon. Kemudian, kami tahu kakek Sabir telah tiada dari dadanya yang tak berdetak, dari hidungnya yang tak bernapas, dari nadinya yang tak berdenyut. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap kami secara bersamaan. Inilah kematian pertama yang memberi kami senyuman setelah sekian kematian aneh yang kami saksikan. Kukira kakek Sabir telah meninggal dalam kecelakaan bus maut di sungai itu. Ternyata kakek Sabir pergi setelah menunaikan keinginannya, yaitu azan. Betapa berbedanya kematian orang yang angkuh dengan kematian orang yang patuh. Tanpa bertanya, kami sepakat untuk mengubur jenazahnya dengan semestinya. Mas Ojan memandikannya sendirian, lalu mengkafani dengan kain kafan yang ada dalam lemari inventaris. Kemudian disolati, dan lubang kuburan yang tadi kami temukan di dekat pancuran menjadi kuburan kakek Sabir. Kami baru tahu bahwa beliau telah menyediakan pemakamannya sendiri sebelum pergi untuk selamanya. Setelah selesai, kami berdoa untuk kakek Sabir. Tak lupa kami juga mengirim doa untuk Pade dan keluarganya. Dan terakhir untuk Mata Simah, karena bagaimanapun dia telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Usai mengirim doa, kami merasa lega. Burung-burung menyambut pagi dengan kicau riang. Sungguh kami menikmati aroma pagi ini sambil berjalan di sekitar surau. Mulai dari depan surau, samping surau, hingga ke belakang surau. Mas Ojan sibuk memerhatikan burung-burung yang terbang. Sementara aku menikmati bunga-bunga liar yang tumbuh di belakang surau. Astagfirullah. Mas Ojan, kemarilah. Suaraku tercekat. "Ada apa?" Sampai Mas Ojan berada di depanku, suaraku belum juga keluar. "Ada apa, Ros?" Mas Ojan melihat pergantian antara wajahku dan tempat yang kutunjuk. "Itu," ucapku kemudian. "Itu apa?" Kutunjuk lebih detail ke arah pohon yang tanahnya lebih tinggi dari sekitar surau. "Astagfirullah, Mas Jasin," seru Mas Ojan ketika telah menemukan yang kutunjuk. Di pohon itu bergantunglah mayat Mas Jasin. Ia masih mengenakan pakaian yang dipakai pada pesta semalam. Ini bukan lagi tipuan demit yang ingin mengecoh kami seperti yang kulihat di depan gubuk Mata Simah. Aku yakin Mas Jasin telah mengakhiri hidupnya di sana, karena ia telah putus asa atas kepergian istri tercintanya. Siapa yang menyangka Mas Jasin, si pemuda tampan yang selalu pergi ke surau, kini mati mengenaskan di belakang surau. Sebagaimana kami memintakan ampun untuk keluarga Pak Ade, kami pun memohonkan ampun untuk Mas Jasin. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.